Salam saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar kita pada hari ini? Doa dan pengharapan kita adalah Tuhan tetap menyertai, memberikan kita kesehatan dan juga kehidupan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap berserah, berpengharapan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menuntun hidup kita, mari memulainya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Itulah yang kita lakukan setiap hari sebelum kita menjalani hidup kita. Tetap mencari wajah Tuhan melalui persekutuan kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua dimanapun kami berada, untuk kami sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik, dimampukan untuk memahami akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, nats renungan harian kita pada hari ini dari Lukas 15 ayat yang ke-6b. Lukas 15 ayat yang ke-6b, mari bersama-sama kita membacakannya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats renungan harian kita pada hari ini merupakan bagian dari cerita tentang perumpamaan domba yang hilang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini apa yang hendak Tuhan sampaikan?
Bagaimana Tuhan menyampaikan pesan agar orang mudah untuk memahami akan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Tuhan, kita melihat dalam Lukas 15 ini bagaimana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang berdosa dan pemungut cukai, bagi banyak orang, khususnya dalam teks ini kita bisa melihat, bagi para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang tidak pantas didekati oleh Tuhan, orang-orang yang seharusnya dijauhi. Tetapi kritik Yesus yang disampaikan melalui perumpamaan ini agar para ahli Taurat dan orang Farisi, bahkan juga kita semua memahami bahwa betapa belas kasihan Tuhan itu tidak terbatas. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang 100 ekor domba. Ya, dan satu di antara domba yang 100 itu hilang. Seorang gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, tidak akan merasakan sukacita ketika ada domba yang hilang. Oleh karena itu, dia mencari seekor domba yang hilang tadi. Dia berusaha mencari dan menemukannya, dan ketika dia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, ayat yang kelima. Dia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ini memperlihatkan betapa sukacita yang luar biasa bagi sang gembala ketika menemukan domba yang hilang itu. Sehingga dia mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya dalam ayat yang ke-6b, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, hal ini merupakan pengajaran yang disampaikan Kristus bagi kita semua dan juga kritik kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika ada seorang yang berdosa. Kasih Allah yang tidak terbatas itu dia sampaikan, dan Allah mau menjangkau mereka supaya mereka mengalami pertobatan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, meninggalkan perbuatan mereka yang jahat dan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sukacita yang terbesar bagi sang gembala, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan juga ya tugas bagi mencari yang terhilang. Artinya bagaimana kita juga menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang, sehingga orang lain juga menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, mau bertobat, percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Dan sukacita Allah, sukacita surgawi sangat besar atas pertobatan seorang yang berdosa. Karena itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu, selagi kesempatan Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat, mari kita tetap menyampaikan pertobatan kita dan hidup dalam pertobatan itu. Karena dengan demikian, sukacita Allah sangat besar ketika ada orang-orang yang berdosa mau bertobat. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari tetap hidup di jalan Tuhan, ya. Mari tetap kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dan jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat, karena kita tidak tahu berapa lama lagi waktu kita hidup di dunia ini, dan jangan sampai terlambat. Kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaikinya, yang ada hanyalah penyesalan. Karena itu bertobatlah, percayalah kepada Tuhan, ya, dan belas kasihan Tuhan besar bagi semua orang, bagi setiap orang yang mau mengikut Dia, bertobat dan percaya kepadanya. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388. Ya, Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu, kita percaya bahwa hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan.
Itu semua adalah hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari menaikkan pujian kita. Kidung Jemaat 388, Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, oh itu terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di taman Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami betapa besarnya belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Belas kasih Allah yang tidak terbatas bagi kami semua manusia, bagi kami semua ciptaan Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami juga untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami ini adalah manusia yang berdosa. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, ingatkanlah kami agar kami mau bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kami lakukan, perbuatan jahat yang sudah kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami untuk dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik dalam hati kami, dalam pikiran kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, yang mungkin sudah melukai sesama kami, yang mungkin sudah melukai hati Tuhan, perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan jika kami mau bertobat, percaya kepada Kristus, kami percaya bahwa keselamatan itu Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, ajar kami mempergunakan waktu yang Tuhan masih berikan untuk kami juga mengalami pertobatan, hidup dalam pertobatan kami, mau mengikut Kristus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan, dan ajarlah kami juga untuk memberitakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Bapa di surga, kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, ketika pada saat ini sedang dalam pergumulan, hidup di dalam dosa. Tuhan, berikan bagi mereka pertobatan yang sejati, yang datangnya daripada Tuhan saja, agar mau bertobat dan mengikut Kristus. Ketika ada dalam kesusahan, ketika sedang dalam sakit penyakit, ketika sedang dalam persoalan hidup, Tuhan tolonglah kami semua, saudara-saudara kami, agar tetap dikuatkan, dipulihkan sakit penyakit yang dialami, sehingga beroleh kesembuhan sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di surga, dalam setiap pekerjaan aktivitas yang kami lakukan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan menolong dan menopang kami mengerjakannya dengan baik, seperti untuk Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, dan dimanapun berada, agar tetap setia mengikut Kristus. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan. Ajar kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami percaya Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami menjalani hidup kami percaya Tuhan menyertai kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap berjalan di jalan Tuhan. Dan ketika ada dosa-dosa yang kita lakukan, bertobatlah.
Ya, ikutlah Tuhan. Kita percaya sukacita yang besar bagi Tuhan kita Yesus Kristus ketika ada orang-orang yang mengalami pertobatan. Dan ketika kita sudah mengalami pertobatan itu, mari saksikan tentang Tuhan bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang juga percaya kepada Kristus dan mengikut Kristus dalam kehidupan setiap hari. Dan ketika memulai aktivitas pada hari ini, mari menjalani kehidupan hari ini. Keluar rumah, pakailah masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya.